Lihat lebih dekat. Penulis Irawati Subrata, ilustrator Hutami Dwijayanti, diterbitkan oleh The Asia Foundation. Let's read. Hari sudah malam, tetapi Kirana belum mau tidur. Bapak juga belum pulang. Katanya paket yang diantar lebih banyak. Aku mau main puzzle dulu kata Kirana. Oh, ini tidak cocok. Ini juga tidak. Keping ini seharusnya cocok dengan ujar Kirana sambil mencari-cari keping yang tepat. Oh, itu Bapak pulang, serunya saat terdengar suara motor memasuki halaman rumah. Tahu-tahu Bapak sudah di hadapan Kirana. Kok belum tidur? Puzzle-nya belum selesai. Semuanya tampak tidak jelas. Buram, sahut Kirana. Bapak tetap menyuruh Kirana tidur. Besok kan sekolah pagi. Kirana sudah berbaring, tetapi dia belum mengantuk. Ia hanya memandangi sekeliling kamar. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Semuanya buram, bisik Kirana. Besoknya, semua tetap buram. Awalnya Kirana merasa takut ketika diperiksa oleh dokter mata. Ternyata Kirana hanya diminta membaca huruf-huruf oleh dokter. Ia tak bisa membaca jelas huruf-huruf itu. Kunjungan ke dokter mengisi hari-hari Kirana. Biasanya setelah itu Bapak berbicara sangat lama dengan dokter. Kirana tidak begitu mengerti pembicaraan mereka. Hadiah-hadiah yang diberikan dokter sebelum pulang lebih menarik baginya. Ini namanya kaca pembesar atau lup, kata dokter kali ini. Lup ini bisa dipakai untuk melihat dari dekat. Oh, asik sekali. Dengan lup ini, Kirana bisa melihat dengan lebih jelas. Namun, lup tidak membantunya saat berjalan. Sebentar-sebentar Kirana menyenggol atau menabrak sesuatu. Ia menjadi tak leluasa bergerak. Kirana harus selalu dibantu bapak, ibu, bahkan Adit. Di sekolah, Kirana tidak dapat melihat papan tulis dengan jelas. Kirana harus ditemani bapak atau ibu yang akan membacakan tulisan atau mencatat untuknya. Kalau tidak begitu, Kirana terpaksa belajar di rumah. Belajar sendirian tanpa teman-teman juga kurang seru. Teman-teman juga membantu Kirana. Mereka selalu menyebutkan nama mereka sebelum berbicara dengan Kirana. Kini, Kirana dan teman-temannya malah punya permainan baru. Mereka saling menebak nama dari suara masing-masing. Bermain puzzle selalu membuat Kirana terhibur. Namun, kini bermain puzzle tidak mudah. Keping-keping ini berbeda lekukannya, ujar Kirana. Dia meraba lekukan tiap keping dengan ujung jarinya. Kirana tahu bahwa setiap keping berbeda, tetapi keping-keping mana yang cocok? Ibu membuatkan Kirana sebuah puzzle baru. Kata ibu, permainan ini bisa membantu Kirana melatih indera peraba. Ujung jari Kirana dapat merasakan perbedaan permukaan keping-kepingnya. Kirana senang saat ia bisa menemukan keping-keping yang cocok satu sama lain. Satu persatu, keping puzzle disusun di atas papan sampai selesai. Kirana mau menunjukkannya pada ibu. Ibu di mana? Tanya Kirana.
"Ibu di sini," seru ibu. Kirana menoleh ke arah suara ibu, lalu berjalan pelan-pelan. "Ups!" seru Kirana. Kirana hampir saja menabrak meja. Dia lalu menggeser kakinya dan kembali berjalan. Sampai akhirnya, "Ibu, lihat, aku bisa!" Kirana terpekik senang. Tak hanya menyelesaikan puzzle-nya, ia juga bisa menghampiri ibu. Kini Kirana lebih percaya diri untuk tidak ditemani di kelas. Hanya sesekali saja bapak atau ibu menunggui di depan kelas. Bu guru juga membantu Kirana untuk merekam semua pelajaran di kelas. Di rumah, Kirana belajar dengan mendengarkan rekaman pelajaran. Ibu membantu Kirana kalau ada PR yang harus diselesaikan. Bapak menemani Kirana belajar untuk ulangan. Belajar sekarang memang lebih melelahkan, tetapi Kirana berusaha menyesuaikan diri. Di kelas selalu seru. Kirana selalu duduk di bangku yang sama di barisan depan. Namun, teman-teman bergantian duduk sebangku dengan Kirana. Terkadang, Kirana membolehkan mereka meminjam lup sebentar. Suatu kali, dokter memberi Kirana seragam olahraga. "Nanti dipakai hari Minggu ya," kata dokter. "Kamu akan bertemu teman-teman baru." Wah, siapa mereka? Kirana penasaran. Hari Minggu pun tiba. Pagi sekali, Kirana pergi ke lapangan kota bersama ibu, bapak, dan Adit. Sampai di lapangan, Kirana mendengar suara anak-anak. "Apakah ini teman-teman baruku?" pikir Kirana. Tak lama, Kirana dituntun oleh seorang kakak untuk menempati barisannya. Samar-samar, Kirana melihat anak-anak lain juga dituntun untuk menempati barisan masing-masing. Kemudian terdengar pengumuman dari pengeras suara. "Anak-anak, mari kita mulai." Hei, Kirana kenal suara itu. Mereka lalu berolahraga bersama sambil mengikuti aba-aba dari pengeras suara. Saat olahraga selesai, tepuk tangan terdengar ramai. Semua memang tak sama lagi buat Kirana. Meski begitu, Kirana tetap bermain, bersekolah, dan berteman seperti dahulu. Ia kini juga punya banyak teman baru. Nah, adik-adik, yuk kita baca ya, apa sih yang diderita oleh Kirana ini? Kita kenal lebih dekat. Ini namanya low vision. Kirana dalam cerita ini adalah penyandang disabilitas low vision. Artinya, penglihatan Kirana buram karena ada gangguan di saraf matanya. Saraf matanya tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak dapat membiaskan cahaya sebagaimana seharusnya. Karena itu, penglihatan Kirana selalu buram. Kondisi ini berbeda dengan mata yang rabun jauh, miopia atau rabun dekat, hipermetropia, atau yang sering dikenal awam dengan istilah mata minus dan mata plus. Penyebab low vision antara lain infeksi virus atau bakteri, disabilitas turunan, atau sakit autoimun. Terima kasih ya sudah baca cerita bersama Kak Lita. Sampai jumpa lagi.